Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami yang terdiri dari Anisatu Solia, Fatika Sari Salsabila, Fatan Akbar Bakti, Ise Tusti Hilyati, Jasman Jakim, dan Kania Mumtazah akan mempresentasikan tentang nasionalisme Cina. Cina merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah cukup tua. Meski Tiongkok telah menjadi negara besar sejak lama, bukan berarti Tiongkok tidak pernah berada dalam kondisi terpuruk. Negara ini pernah mengalami beberapa pergantian masa kepemimpinan dinasti dan menorehkan kisah sejarah yang cukup banyak. Salah satunya adalah dinasti yang pernah menguasai Cina, yaitu dinasti Manchu, yang menjadi pendorong adanya gerakan nasionalisme Cina. Dalam sejarahnya, nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin menjadi-jadi setelah kalahnya pasukan kaisar melawan bangsa Inggris pada Perang Candu yang berlangsung pada tahun 1842. Maka terjadilah revolusi akibat buaknya rakyat Cina pada kepemimpinan kaisar yang dianggap lemah. Dan nasionalisme Cina juga penting dalam sejarah dunia seperti yang kita ketahui sekarang. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang terjadinya revolusi Tiongkok disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ada perlawanan atas dominasi asing, yaitu Perang Candu I dan II. Kedatangan bangsa-bangsa barat mulainya diawali dengan perdagangan. Keadaan ini berbeda dengan Tiongkok, karena yang menjadi komoditi adalah opium atau narkotika. Komoditas ini dipilih karena mendatangkan keuntungan yang besar bagi Inggris. Namun sebetulnya mengonsumsi bahan ini telah dilarang oleh kaisar karena menimbulkan dampak yang buruk. Meski begitu, pihak Inggris tetap memaksa untuk memperjualbelikan komoditas ini. Akhirnya, kaisar memutuskan untuk menghentikan perdagangan tidak sehat itu. Singkatnya, Perang Candu ini membuat pihak Cina mendatangani perjanjian Nanking, diambilnya pelabuhan kepada Inggris, dan yang terakhir adalah munculnya perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858. 37 tahun kemudian, tepatnya 1894 sampai 1895, terjadi sebuah peristiwa invasi Jepang. Perang ini disebabkan karena pemberontakan Donghak. Perlu jadi catatan, pemberontakan ini terjadi di Korea, bukan Tiongkok. Pemberontakan dilakukan oleh petani-petani Korea yang marah dan pengikut agama Donghak. Mereka marah karena dibuat hukum palsu bagi mereka untuk membangun waduk, padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan pajak. Akhirnya, para petani mengamuk dan pemerintah Korea yang ketakutan meminta bantuan pada dinasti Qing. Setelah Tiongkok mengirimkan bantuan, Jepang marah karena posisi Jepang saat itu sedang menguasai semenanjung Korea. Halhasil, perang tidak bisa dihindari. Tiongkok mengalami kekalahan dalam perang ini dan harus menandatangani perjanjian Shimonoseki pada 19 Maret 1895. Akibatnya pun, Tiongkok harus menyerahkan Pulau Formosa atau yang sekarang dikenal Taiwan kepada Jepang. Masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan liberalisme memunculkan kaum terpelajar. Salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen 1866 sampai 1925. Selain menghadapi perlawanan atas dominasi asing, Tiongkok harus menghadapi perlawanan dari dalam, yaitu rakyatnya sendiri. Pada tahun 1850 terjadi pemberontakan disebut pemberontakan Taiping. Pemberontakan ini merupakan perang saudara di Tiongkok yang berlangsung hingga 1864. Terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Di sela-sela pemberontakan Taiping, terjadinya pula pemberontakan Nian pada
tahun 1853 sampai 1868 yang merupakan pemberontakan senjata. Meski gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek seperti banyak korban jatuh dan menghilangkan harta warga desa. Konflik Cina belum usai. Pada tahun 1855 terjadi lagi pemberontakan, yaitu pemberontakan Pantai yang berlangsung hingga 1873. Pantai adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing di Yunnan Barat Daya. Gerakan ini muncul sebagai bagian dari gelombang ketidakpuasan etnis. Belum sampai di situ, masyarakat menciptakan sebuah perlawanan kepada pihak asing. Perlawanan ini dinamakan Gerakan Boxer yang terjadi tahun 1900 sampai 1901. Gerakan ini merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing, anti-imperialis, dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Mereka menyerang orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar Feng Shui, dan juga orang Kristen yang dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok. Selanjutnya ada perkembangan nasionalisme Cina. Dengan berbagai peristiwa yang memicu nasionalisme Cina ini, akhirnya revolusi pun pecah, yaitu revolusi Wuchang atau Wuchang Day yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1911. Revolusi ini berlangsung di Wuchang dengan dipimpin oleh Li Yuanhong. Hasil dari revolusi Wuchang adalah lengsernya kekuasaan dinasti Manchu di Cina, sehingga tanggal terjadinya revolusi Manchu diklaim sebagai hari kemerdekaan Cina. Selang 3 bulan setelah merdeka, dipilihlah Sun Yat-sen sebagai presiden Cina pada tanggal 1 Januari 1912. Pada saat itu, wilayah Tiongkok baru meliputi Tiongkok Selatan dengan Nanking sebagai ibu kotanya. Bentuk negara Cina pada saat itu adalah negara republik nasionalis dengan ajaran Trisula, yaitu Min-sen yang berarti nasionalisme, lalu ada Min-su yang berarti demokrasi, dan ada Min-sheng yang berarti sosialisme. Pada tanggal 12 Februari 1912, wilayah Tiongkok Utara yang diperintah oleh Kaisar Xuanzong yang masih belia menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Cina melalui utusannya, yaitu Yuan Shikai. Yuan Shikai yang turut menandatangani penyerahan kekuasaan ternyata tertarik untuk terjun dalam dunia politik dan juga ia berambisi untuk menjadi presiden. Demi keamanan Republik Cina dan untuk mencegah terjadinya perang saudara, Sun Yat-sen akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 15 Februari 1912 dan menyerahkannya pada Yuan Shikai. Sun Yat-sen pindah ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang dengan paham nasionalis dan tetap menggunakan asas Sanminchu I. Kemudian pada tahun 1916, Yuan Shikai meninggal dan meninggalkan negara dalam perpecahan. Tiongkok Utara dikuasai oleh partai berhaluan komunis yang bernama Partai Kungchangtang yang di bawah pimpinan Li Lisan untuk menandingi Partai Kuomintang. Karena hal tersebut, Sun Yat-sen hanya dapat memimpin Tiongkok Selatan. Sun Yat-sen berharap jika ia dapat menyatukan kembali seluruh Tiongkok, namun ia meninggal dunia pada tahun 1925. Kemudian kedudukannya digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek melanjutkan cita-cita revolusi dari Dr. Sun Yat-sen untuk mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Pada tahun 1927, Chiang Kai-shek memerangi Partai Komunis Tiongkok dan berlangsung terus-menerus selama masa kependudukan Jepang atas Tiongkok tahun 1937 hingga 1945. Dan berhasil mempersatukan Tiongkok bagian utara dan selatan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perang saudara antara kaum nasionalis dan kaum komunis. Perang tersebut selesai pada tahun 1949,
dan dimenangkan oleh kaum komunis di bawah pimpinan Mao Zedong. Kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikannya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949, sedangkan Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Formosa dan mendirikan negara Taiwan. Akibatnya, paham komunis semakin berkembang terutama di Asia.